dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada-Nya, membawa setiap pujian syukur kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap waktu-waktu kami. Kau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami datang untuk menyembah Allah yang kudus. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Pikiran kami, perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Dan Kau Tuhan yang menyuci kuduskan, melayakkan setiap kami untuk boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu membawa pujian, sembah, syukur kami, sebab Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau Tuhan yang mengambil penuh seluruh ibadah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang dimuliakan atas setiap pujian-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh manis Engkau dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Mengucap syukur, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyapa kanan kiri depan belakangnya. Kasih lambaikan tangan, katakan Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan. Tuhan Allah kita begitu baik dan kita mau bersama-sama datang menaikkan setiap ucapan syukur kita, pujian kita yang terbaik kita mau naikkan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah
pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Kita katakan haleluya. 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 Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi kita mau katakan haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Sebab Dia Tuhan Allah yang baik, amin. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dia baik bagi kita semua. Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita. Kita mau katakan, oh Tuhan Kau sungguh baik, amat baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Kau sangat baik Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang sudah mati, Dia bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita, menyatakan betapa baiknya Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan
Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita mau katakan, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan bersama Tuhan. Dan biarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menegur, mendidik kita, memperbaiki kesalahan, supaya makin hari kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau ya Tuhan Allah kami. Kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan
tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sekasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sebab besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu, dan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, perbuatan-Mu ajaib dan mulia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, biar segala syukur bagi-Mu. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat lirik lagu ini, kita bisa lihat juga Daud menulis dalam Mazmur 63 ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Kalau kita lihat padang gurun Yehuda, kita melihat kesusahan, kekeringan, kepanasan, hidup yang susah. Namun Daud bilang, sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Ini yang mau kita pegang Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun yang menjadi kesusahan kita saat ini, apapun yang menjadi kelemahan kita saat ini, kita mau pegang kasih setia Tuhan Allah kita lebih dari hidup,
kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan refnya lagi dengan sepenuh hati kita. Kasih Tuhan. Kasih sertamu, Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sekasih setiamu, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan perhatian yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh mencermati setiap pesan Tuhan lewat kitab suci yang kami miliki ini. Boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Roh Kudus ambil bagian, baik untuk hamba-Mu yang terbatas, lemah, dan hina ini. Biar Kau pakai dalam urapan Roh Kudus. Dan setiap kami yang mengikuti ibadah, Kau berikan pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami tundukkan diri kami di bawah otoritas Engkau. Segala puji syukur kami panjatkan doa kami ini dan kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Tidak terasa kita masuk ke dalam minggu yang keempat di bulan Agustus ini. Dan tema kita masih seputar merdeka. Kalau dalam 3 minggu berturut-turut kita belajar ada kata erat kemerdekaan dengan kehidupan rohani kita. Dan kali ini izinkan saya berbagi kata erat kemerdekaan dengan kehidupan jiwani kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena itu tema kita kali ini adalah merdeka dari belenggu kekhawatiran. Setiap tahun selalu saya menyampaikan pesan tentang kekhawatiran. Bahkan hampir saya gunakan Matius pasal 6. Dan izinkan kali ini saya menggunakan ini, saya akan menyampaikan dari sisi yang lain. Bagaimana bahayanya kekhawatiran dan apa yang harus kita prioritaskan di saat-saat kita khawatir. Nah saudaraku, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Merdeka dari belenggu kekhawatiran. Saudaraku, kita bisa khawatir. Tetapi diharapkan lewat pertemuan kita kali ini, bagaimana kekhawatiran itu tidak membelenggu kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka dari belenggu kekhawatiran. Saudara, siapa yang tidak pernah memiliki perasaan kekhawatiran di dalam dirinya? Saya begitu meyakini bahwa setiap saudara dan saya, kita semuanya ya pernah memiliki pengalaman dan merasakan apa artinya kekhawatiran itu, saudara. Ya, sekalipun kekhawatiran itu sendiri bukan sebuah perasaan yang dimimpikan atau didambakan oleh setiap orang. Tetapi perasaan khawatir itu seolah selalu lekat, begitu akrab dengan kehidupan manusia. Saudara, saat ini kita akui, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit orang yang sedang terbelenggu di dalam penjara kekhawatiran. Mulai dari perasaan resah, perasaan gelisah sepanjang hari, tidak dapat tidur nyenyak di malam hari, sampai akhirnya menjadi depresi. Ironisnya, karena banyak dari orang percaya termasuk di dalamnya, saudara. Sebabnya sekalipun mereka bertuhan, mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu memelihara hidup mereka. Sekalipun mereka memohon kepada Tuhan, mereka tidak yakin bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Atau sekalipun mereka percaya Tuhan itu mampu menolong, mereka tidak yakin bahwa Tuhan mau menolong. Nah, bagian yang sudah kita baca, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya, perikop sebelumnya, yaitu Matius 6 ayat 19 sampai 24. Jadi kalau kita ingin memahami konteks yang kita renungkan kali ini, tidak bisa lepas dari perikop yang di atasnya, yaitu Matius 6 ayat 19 sampai 24. Keduanya sama-sama membicarakan tentang materi, tentang harta, tentang uang. Perhatikan dalam ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Perhatikan kata karena itu. Karena itu adalah kata sambung. Dalam ayat 25 ini yang menyiratkan bahwa Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 merupakan kelanjutan atau lebih tepat aplikasi penerapan dari Matius 6 ayat 24. Tujuannya maksudnya orang-orang yang mendedikasikan hidupnya hanya kepada Allah saja. Bukan sekaligus kepada mamon, kepada harta, kepada uang, kekayaan. Pasti tidak akan membiarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran. Bagi dia yang lebih penting itu adalah Tuhan Allah.
Bagi dia yang lebih penting adalah Tuhan Yesus, bukan materi, bukan harta, bukan kekayaan, bukan uang. Ia tidak akan memusingkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Nah, saudaraku, lebih jauh lagi, Tuhan Yesus juga mengunci para pendengarnya dalam hal pikiran mereka. Bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak akan mengubah keadaan mereka. Jadi kalau mereka biarkan kekhawatiran itu tidak akan bisa mengubah. Kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 27. Jadi orang yang berusaha keras saja masih bisa gagal. Apalagi orang yang khawatir. Jadi daripada khawatir, lebih baik kita itu percaya penuh, sepenuhnya percaya mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan secara totalitas. Bukankah yang memberi hidup itu adalah Tuhan? Yang memberi tubuh itu juga Tuhan. Dalam ayat 25. Jadi saudaraku, Tuhan pasti akan memelihara saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, kita perhatikan sekarang. Berulang kali Tuhan Yesus menasehatkan untuk tidak khawatir. Kita melihat dalam Matius 6 ayat 25. Ayat 27, ayat 28, ayat 31, ayat 34. Tuhan tidak mau kita tersiksa dalam penjara kekhawatiran. Karena itu Tuhan mengingatkan pada kita, jangan kamu khawatir. Mengapa demikian? Kalau fokus pandangan kita tidak kepada Allah. Tapi hanya kepada apa yang kita butuhkan, yaitu materi, kekayaan, harta. Maka kita bisa khawatir. Saudaraku, kita harus mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Jika tidak, beberapa ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan akan terjadi. Nah, sekali lagi saya katakan ada 6 kata khawatir. Yang saya sebutkan ayat-ayat tadi. Nah, kata khawatir dari kata merimnao dalam bahasa Yunani. Nah, salah satu arti secara harafiah dari kata merimnao itu adalah membagi pikiran. Artinya ditarik kepada 2 kutub yang berbeda. Seperti saya katakan yang lalu dalam doa malam. Ya, satu arah saya mau ditarik ke sebelah sana, ke depan. Tapi di belakang saya menarik saya. Nah, arti dari hal ini, jadi pada saat kita khawatir, pikiran orang itu berada dalam 2 masa. Yaitu masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Satu sisi dia ke depan, masa yang sekarang, ya, sisi yang lain masa yang akan datang. Atau pikiran orang tersebut berada dalam realita, kenyataan. Dan yang kedua, kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Bicara realita itu bicara masa sekarang ini. Bicara tentang akan datang itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Nah, seringkali kita diganggu oleh kemungkinan-kemungkinan. Saudaraku, jadi segala kemungkinan itu membuat kita khawatir. Nanti jangan-jangan. Sehingga kita cemas. Saudaraku yang saya kasih. Kekhawatiran sangat ahli dalam membelokkan pikiran kita dalam menjalani kehidupan. Saat kita khawatir, kita bisa melupakan apa yang harus kita kerjakan dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudaraku, kekhawatiran sama saja dengan tidak percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk berpikir dan memusatkan pikiran kita kepada satu hal. Dalam Matius 6 ayat 32, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, saudaraku, saya ingin coba mengajak saudara untuk berpikir. Untuk menegaskan kenapa kita tidak boleh khawatir. Kita perhatikan hasil-hasil penelitian tentang khawatir. Menarik,
40% hal-hal yang cenderung kita khawatirkan ternyata tidak pernah terjadi. 40%. 30% sudah terjadi di masa lalu. Tidak usah kita kaget. 10% adalah hal yang sepele, yang remeh. Nah 12% berhubungan dengan kesehatan. Lalu 8% tentang hal-hal yang masuk di akal. Nah hal ini yang boleh dikhawatirkan. Lalu penelitian menunjukkan bahwa 96% hal yang kita khawatirkan adalah hal yang tidak pantas dikhawatirkan. Dan 4% yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini yang menarik. Jadi perhatikan 96% tidak pantas kita khawatirkan. Nah sehingga saudaraku tidak mengherankan. Tuhan Yesus Tuhan yang maha tahu. Yang menciptakan saudara dan saya. Dia berkata jangan kamu khawatir. Proses penegasan kekhawatiran kita ini membantu kita. Untuk menganalisis kekhawatiran kita. Dan legitimasi hal-hal tersebut. Saudaraku, nah konteks kenapa Tuhan Yesus bicara tentang hal ini. Ini adalah bagian dari khotbah di atas bukit. Kenapa Yesus mengajar tentang tidak boleh khawatir. Saudaraku, situasi kehidupan Israel pada saat itu dalam penguasaan, kendali dari penjajahan Romawi. Pemerintahan yang begitu kejam dengan situasi kemiskinan dan penindasan. Mereka diperas dengan pajak tekanan, belum dikorup oleh para pemimpin-pemimpin Yudea juga. Dan ini mengakibatkan kemelaratan, bahkan kelaparan menjadi ancaman keseharian. Itu konteksnya. Nah, kalau kita kaitkan, korelasikan dengan kondisi kita masa kini. Ya, sebagaimana di masa Tuhan Yesus mengajar pada orang Israel, kita pun bisa terimbas, terbawa dengan perasaan khawatir juga. Kenapa demikian? Karena merebaknya wabah COVID-19 ternyata bukan saja membawa dampak kepada masalah kesehatan fisik saja. Jadi ini bukan hanya berdampak kepada hal yang berbau fisik saja, tetapi ternyata berimbas juga kepada kondisi kesehatan mental manusia. Jadi bukan hanya fisik, mental. Begitu banyak orang yang mengalami stres karena kekhawatiran akibat COVID. Saudaraku, memang masih banyak orang yang belum terjangkit oleh COVID. Kita berdoalah jangan kita kena, saudara ya. Dan banyak juga yang berhasil sembuh dari COVID. Namun banyak juga yang merasakan depresi, tekanan batin akibat wabah COVID-19 ini. Nah, COVID menjadi ancaman. Dan bahkan menimbulkan kekhawatiran yang amat besar. Karena potensi penyebaran dan penularan penyakit yang diakibatkan apabila masyarakat tidak bekerja sama melawan dan mengatasinya sejak dini sekarang ini. Data bertambahnya pasien yang positif COVID-19 dan yang meninggal dunia menimbulkan ketakutan. Lebih dari harapan, dari fakta bahwa pasien yang sembuh jauh lebih banyak. Dan negara-negara besar seperti China berhasil mengatasinya. Berdasarkan pengalaman keberhasilan melawan COVID-19 ini menjadikan China bisa menjadi berkat dengan membantu mengirimkan tim-tim ahli dan terlatih serta berpengalaman ke negara-negara lain yang saat ini masih berjuang mengatasi ancaman COVID-19. Bahkan vaksin Sinovac yang kita gunakan itu dari China. Matius 6 ayat 25, kita baca ulang ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa makna dari pesan ini? Hidup, perhatikan, Yesus berkata, hidupmu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa demikian? Hidup lebih penting daripada makanan. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Hal ini mengingatkan
kepada kita bahwa pemeliharaan Allah, pemberian Tuhan jauh melebihi kekhawatiran angan-angan kita. Terbukti hari ini masih kita dikaruniai hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kata hidup dalam ayat ini dari kata suke. Jadi psuke. Memang bisa berarti jiwa. Tapi di sini pada dasarnya mengandung pengertian nyawa. Jadi kata suke itu artinya nyawa. Yang memiliki arti bermakna sumber kehidupan. Dapat dibandingkan pula pada waktu menghidupkan Adam. Lalu kemudian kata tubuh dari kata Yunani soma. Ini mengandung pengertian cover. Yang memiliki arti bermakna bangunan fisik yang Allah anugerahkan dengan berbagai rupa yang unik dan istimewa untuk masing-masing orang. Kalau kita melihat tidak ada yang sama. Kalau toh kembar mirip-mirip tapi pasti ada bedanya. Begitu uniknya ciptaan Tuhan terhadap manusia. Lalu kita melihat kembali juga kata makanan dan kata minuman di sini sebenarnya menggambarkan tentang apa yang dikejar atau dicari dan dilakukan manusia setiap harinya untuk menopang nyawa, untuk memperpanjang usianya. Lalu kata pakaian di sini menggambarkan tentang apa yang dikejar atau dicari manusia untuk membangun identitas dirinya, statusnya, atau kebanggaannya. Dikatakan selanjutnya bahwa hidup lebih penting dari makanan. Dalam hal ini tidak terkecuali minuman. Saudaraku, orang sering lupa bahwa makanan hanyalah salah satu sarana alat dari sekian banyak sarana kehidupan. Keberadaan makanan dikejar bukan lagi sekadar memenuhi kebutuhan primer yang utama, tapi lebih dari kepuasan indera pengecap yang kita miliki. Begitu banyak orang suka kuliner. Demi untuk makanan apa saja mau dilakukan. Tapi sesungguhnya itu hanya, ingat makanan hanya alat. Sudah tahu kolesterol tapi tetap memaksa diri makan makanan berbau kolesterol. Itu namanya mencobai. Saudaraku, demikian pula dengan pakaian yang kita miliki. Tidak lebih dikenakan bukan lagi pada sekedar fungsinya. Jadi bukan sekedar fungsinya menutupi tubuh, tetapi pakaian itu justru menjadi apa? Identitas diri. Dan untuk memenuhi hal tersebut manusia berlomba-lomba bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dan menikmati pakaian-pakaian yang bermerek. Supaya orang tahu saya ini orang kaya, orang hebat, orang top. Saudaraku, khawatir. Ini masalah kita. Kenapa khawatir? Karena kita mikirin hari besok. Ada istilah yang sering kali kita dengar. Life for today. Artinya hidup untuk hari ini. Tetapi saya lebih suka mengartikannya dengan hidup di hari ini. Karena banyak orang yang tidak hidup di hari ini. Tapi hidupnya di masa depan. Sehingga tidak kaget. Dia khawatir. Matius 6:34 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok. Perhatikan ungkapan hari besok. Di sini dipersonifikasikan dengan apa? Digambarkan sebagai oknum. Terjemahan yang lebih teliti lagi adalah biarkanlah besok mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Nah, dalam bahasa Yunani kata merimnese, ini kata khawatir, akan mengkhawatirkan. Kata kerja dalam bentuk future, aktif indikatif. Kadang-kadang dipakai dengan arti biarkanlah. Bentuk imperatif, perintah, dorongan. Saudaraku, kata ini merupakan personifikasi yang mencolok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan yang dimaksud jelas jasmania maupun batinia. Ini mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Kita tidak perlu menambahkan masalah esok kepada masalah hari ini. Yang hari ini kita hadapi.
Yang hari ini harus diselesaikan. Kenapa harus mikirkan yang besok? Sementara yang hari ini aja kita berkutat, bergumul. Nah saudaraku yang saya kasih, mengkhawatirkan hari besok itu adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan kita sekarang. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh membuat planning, perencanaan. Ya, Tuhan tidak melarang kita untuk merencanakan untuk masa depan kita. Kalau kita lihat misalnya dalam Kejadian pasal 41 ayat 33-36, Yusuf berhadapan dengan Raja Fir'aun. Yusuf diminta untuk mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Yusuf mengartikan akan terjadi masa kelimpahan selama 7 tahun. Setelah kelimpahan akan terjadi masa krisis, kelaparan, paceklik. Dan itu semua akan habis-habisan. Lalu solusinya Yusuf mengatakan harus buat lumbung, ditimbun. Ini perencanaan. Demikian kita lihat juga semut. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Begitu rajin, begitu kompak. Ketika kesempatan peluang itu ada, dia timbun makanan. Karena ada waktunya dia sulit. Ada ancaman-ancaman. Maka kalau kita lihat semut ya, begitu mereka membawa makanan-makanan ditimbun dalam sarangnya. Nah jadi ini hanya berarti bahwa kita tidak boleh mengkhawatirkan masa depan. Kita perlu menyiapkan masa depan. Perlu menabung kalau kita punya uang lebih. Ya saudaraku, jadi hidup atau tenaga atau pikiran harus dipusatkan untuk hari ini saja. Itulah orang yang pandai, orang yang berhikmat. Saudaraku sebagai contoh, kalau saudara mau menebang hutan, wah penuh dengan pohon hutannya. Jangan melihat pada semua pohon yang harus saudara tebang nanti. Karena itu akan membuat saudara putus asa. Karena banyaknya pekerjaan yang harus saudara lakukan. Lihatlah pada satu pohon saja yang akan saudara tebang. Dan tebanglah pohon itu. Setelah pohon itu tumbang, baru lihat pohon selanjutnya. Dan seterusnya. Saudaraku, orang yang khawatir itu membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Dan kemudian hidup di dalamnya. Khawatir adalah sesuatu yang membuat kita takut. Meski pada kenyataannya hal tersebut belum kita alami. Saudaraku, bicara tentang hari esok atau bicara tentang masa depan, memang tidak ada seorang pun bisa mengetahui masa depannya. Kita manusia yang terbatas, hanya Tuhan yang tahu. Karena Dia Maha tahu. Kita percaya tentang providensia Allah. Kata providensia itu artinya Allah sudah melihat sebelumnya. Kata providensia dari kata pro dan videre. Pro itu sebelum, videre dari kata video melihat. Berarti melihat sebelumnya. Tapi kita enggak tahu. Saudara, karena ketidaktahuan itulah maka banyak orang menjadi cemas, menjadi takut, gelisah, galau, dan khawatir menghadapi masa depannya. Saudaraku, larangan untuk khawatir muncul 3 kali. Dalam Matius 6 ayat 25, Matius 6 ayat 31, Matius 6 ayat 34. Sama-sama dimulai dengan kata sambung, ayat 25, karena itu. Lalu ayat 31, sebab itu. Ayat 34, sebab itu. Karena itu dari kata Yunani, dia tauto. Sebab itu dari kata ondi. Nah pemunculan ini membantu kita untuk menemukan. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Pertama, kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Bisa kita lihat tadi sudah saya jelaskan dalam Matius 6, 25 sampai 30. Hidup ini lebih penting. Lihat burung saja tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, tidak menimbun. Tuhan pelihara. Jadi kekhawatiran tidak selaras dengan logika kehidupan. Yang kedua, kekhawatiran
merupakan bukti ketidakadaan iman. Jadi orang khawatir karena tidak beriman. Itu dijelaskan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Lalu yang ketiga, kekhawatiran hanya menambah persoalan. Matius 6 34. Yang hari ini saja belum terselesaikan, sedang kita hadapi, malah kau pikir untuk besok, untuk lusa, bahkan untuk tahun depan, untuk 10 tahun ke depan. Itu adalah orang bodoh dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, nah berdasarkan Matius 6 ayat 25-34 ini, maka ada beberapa bahaya dari rasa khawatir yang bisa mengancam kehidupan saudara dan saya. Yaitu pertama, kekhawatiran merupakan ekspresi tidak percaya akan penyertaan Tuhan Yesus melalui Kristus yang di dalam kita. Artinya kita meragukan providensia. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Ini sangat berbahaya. Saudara. Yang kedua, kekhawatiran bisa menyumbat pipa iman kita untuk menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Tersumbat berkatnya, janjinya, karena kita tidak percaya. Kekhawatiran menghambat iman kita dan membuat iman kita menjadi lemah. Sehingga kehilangan harapan kepada janji Tuhan. Ini juga sangat mengancam dan berbahaya sekali. Yang ketiga, kekhawatiran akan membuat kita tidak bahagia. Padahal kita ingin bahagia. Kekhawatiran merampas damai sejahtera kita. Menghilangkan sukacita dalam hidup kita. Kekhawatiran menghambat berkat. Kekhawatiran menghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kekhawatiran membuat confidence atau rasa percaya diri kita menjadi lemah. Kita enggak percaya diri. Saudaraku, seorang dokter ahli onkologi, ahli penyakit kanker mengatakan begini. Bahwa di dalam diri setiap orang terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar, menjadi tidak beraturan, menjadi sesuatu yang ganas. Itulah sel kanker. Dan dikatakan bahwa 90% unsur yang paling besar yang dapat memicu sel ini menjadi liar, yaitu pada waktu orang tersebut mengalami stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Jadi kalau kita tidak ingin kanker, bukan kantong kering ya. Kalau kita tidak ingin mengalami penyakit kanker, jangan kita stres, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Sementara 10% unsur yang dapat memicukan adalah karena makanan. Itu kanker. Jadi hanya 10% penyebab kanker dari makanan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Karena 90% bisa memicu kepada penyakit kanker juga. Saudaraku, jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentu saja tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari seperti saya katakan tadi. Memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Dalam Matius 6:30 mengatakan tadi, hai orang yang kurang percaya. Teks ini juga tidak melarang kepada kita untuk bekerja keras bagi kebutuhan kita. Atau mempersiapkan masa depan kita. Allah seringkali memenuhi kebutuhan melalui kerja keras dan perencanaan hidup yang baik. Kita tidak boleh menyelubungi kemalasan dalam bekerja. Dan merencanakan hidup dengan jargon-jargon rohani seperti berserah penuh kepada Allah. Maka Tuhan pelihara, tapi malas bekerja, tidak punya tanggung jawab. Kita berkata tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan apa menjadi tanggung jawab kita. Saudaraku, George Muller, seorang pendeta yang sangat bergantung kepada Tuhan. Untuk mencukupi keperluan pelayanannya mengatakan, saat khawatir muncul maka iman lenyap. Ketika iman muncul maka khawatir menjadi lenyap. Saudaraku, obat dari kekhawatiran adalah percaya kepada Tuhan. Yang mengendalikan, yang memimpin kehidupan kita dan sangat mengasihi kita. Setelah memahami ini saudaraku, maka kita akan hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang
yang tidak mengenal Tuhan akan menempatkan materi, harta, uang, kekayaan sebagai target pengejarannya. Tetapi anak-anak Tuhan tahu bahwa keperluan hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Jadi dia akan mengejar hal-hal yang lebih bernilai. Yaitu menaati kehendak Tuhan yang bernilai, yang berwawasan kekal. Yaitu membangun kehidupan rohani yang baik. Jadi khawatir bagaikan musuh terselubung yang dapat menggerogoti kekuatan rohani kita. Menjauhkan relasi dengan Tuhan, mengacaukan fokus hidup, bahkan juga bisa menyeret seseorang dalam kejatuhan rohani yang sangat dalam. Saudara, Tuhan tidak ingin umatnya hidup dalam kekhawatiran. Murid-murid Yesus harus mengambil keputusan yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap kebutuhan material. Jika tidak, beberapa ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan terjadi. Pertama, orang Kristen harus tahu membuat prioritas yang benar. Jadi kita harus menempatkan yang utama, yang benar dalam hidup ini. Yang harus diprioritaskan itu adalah apa? Harta sorgawi. Bukan duniawi yang sebentar lenyap. Jadi bukan harta duniawi. Itu yang disinggung dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jadi kita harus mengutamakan, menomorsatukan yang kekal. Dan menomorduakan yang bersifat sementara. Karena harta bisa lenyap, tidak ada yang abadi. Yang kedua, Yesus itu realistis sekali. Jika harta dunia prioritas kita, hati kita pun akan terhambat kepada dunia ini. Matius 6:21. Harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat. Jika tidak, ia akan melonjak. Menjadi bos, menjadi tuan. Dan kita dikudeta kedudukan menjadi budak. Dalam Matius 6:24. Yang ketiga, salah prioritas dalam soal harta akan membuat kita kehilangan kesukaan dalam hidup ini. Hidup akan terbungkuk memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Kristen seperti itu akan serendah kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Akibat dari mengkhawatirkan masa depan, kita mengerutkan diri sendiri dan menjadikan wajah kita berkerut. Connie ten Boom mengatakan seperti ini. Kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok yang penuh derita. Kekhawatiran mengosongkan hari esok yang berisi kekuatan. Corrie ten Boom adalah korban dari kekejaman Hitler. Dia ada di kamp konsentrasi. Bahkan dia melihat saudara sendiri meninggal dunia. Tapi dia masih melihat ke depan, masa depan. Saudaraku, ada sebuah keluarga kehilangan 80% uangnya yang disimpan dalam bentuk saham. Dalam masa krisis ini, masa Covid ini, nilai sahamnya turun dari sekitar 2 miliar rupiah menjadi apa? Menjadi sekitar 400 juta rupiah. Bayangkan, walaupun ada kemungkinan harga saham naik lagi, sulit bagi dia, bagi kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan uang sebanyak 1,6 miliar rupiah sekaligus. Ini fakta. Bayangkan kalau dia khawatir, dia akan mati. Uang hilang sekejap karena nilai saham turun 1,6 miliar. Hilang. Uangnya cuma tinggal 400 juta. Begitu banyak orang-orang sedang kebingungan sekarang. Dia depositokan uang di beberapa tempat termasuk koperasinya bangkrut dan uang tidak kembali. Banyak yang bisa menjadi gila, stres. Saudaraku yang saya kasih, untuk bebas dari belenggu kekhawatiran, Tuhan Yesus mengajak para pendengar atau audiensinya untuk menentukan prioritas hidup yang lebih baik. Yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bernilai, dan lebih produktif ketimbang memikirkan hal-hal yang sifatnya temporal, yang sifatnya sementara. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan dalam Matius 6 ayat 33, ayat hafalan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Perhatikan kembali dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kata carilah adalah kata kerja. Nah, kata kerja Yunani dari kata seteite.
Kata zetete dari kata zeteo. Ditulis dalam bentuk waktu present aktif imperatif. Jadi ini menunjukkan terjadinya keasikan. Bersifat aktif terus menerus, bentuk present. Ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Kalau orang dunia begitu, tekun berusaha mencari uang sampai kurang tidur. Harusnya sikap kita menomorsatukan Tuhan seperti itu. Saudara, Tuhan adalah tujuan kita bekerja. Kalimat carilah dahulu kerajaan Allah tidak dimaksudkan untuk membuat kita berhenti bekerja. Perhatikan di sini. Kita tetap mengerjakan tanggung jawab kita untuk bekerja. Lalu kemudian kata kerajaan Allah. Dari kata ten basileia to theo. Ini menempatkan sungguh-sungguh kepemimpinan dan kuasa atau otoritas Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Kata kerajaan Allah berarti Allah yang berdaulat dan memerintah. Hidup kita harus berada dalam pemerintahan Allah. Artinya submit, tunduk kepada kehendak Allah. Mencari kerajaan Allah berarti hidup untuk Tuhan. Mentaati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan kita. Kita melihat suatu contoh dalam doanya Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 13. Karena dia tidak meminta kekayaan, umur panjang dan sebagainya. Tapi yang dia minta sesuatu yang bisa memuliakan Allah. Dia minta hikmat. Maka Allah justru memberi semuanya untuk dia. Diberikan hikmat, kekayaan, umur panjang. Banyak orang yang mau dicukupi dulu, baru hidup untuk Tuhan. Ini sesuatu yang terbalik. Lalu kemudian dalam ayat 33 kata kebenarannya. Ya, dari kata ten diakousunen auto. Yaitu kita berusaha untuk mentaati perintah Allah. Memiliki kebenaran Kristus. Tetap terpisah dari dunia. Artinya tidak mengikut kebenaran dunia. Tapi yang kita ikuti adalah kebenaran Tuhan Yesus. Dan menunjukkan kasih kita terhadap semua orang. Nah, kata kebenarannya ini merupakan prinsip-prinsip kebenaran Allah yang nyatakan dalam firman-Nya. Berarti kita harus mencari, memahami, dan tunduk pada kebenaran kitab suci Alkitab. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya memiliki makna bahwa kita harus mengedepankan Allah dalam segala sesuatu. Dengan mencari kerajaan Allah atau pemerintahan Allah, maka kita berfokus kepada Allah. Dan dengan itu melakukan kehendak-Nya. Janganlah kita khawatir mengenai dunia ini. Tapi khawatirlah mengenai Allah. Yaitu rencananya, karyanya dalam Kristus dan kehendak-Nya. Bagaimana dapat dinyatakan di bumi melalui kehidupan saya, kehidupan saudara. Itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan sampai Allah tidak menyatakan rencananya dan karyanya, kehendak-Nya dalam hidup kita. Dengan mengkhawatirkan Allah, kita pasti tidak akan terjebak dalam kekhawatiran akan hal-hal dunia. Dan janjinya, Bapa akan menambahkan semua kebutuhan kita tersebut bagi kita. Saudara, fokus kita pertama-tama haruslah Allah Bapa dengan kerajaannya. Dia adalah Allah pencipta dan pemelihara. Dia juga adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dengan berfokus kepada Allah maka niscaya kita dapat menghindarkan diri dari belenggu-belenggu kekhawatiran. Kisah nyata yang terjadi di Korea. Dr. El Maurin menceritakan tentang seorang pengusaha Kristen yang sedang melakukan perjalanan di Korea. Di sebuah ladang di tepi jalan ada seorang pemuda yang menarik bajak sederhana. Sementara seorang pria tua memegangi pegangan bajakan itu. Lalu si pengusaha itu tertarik untuk melihatnya dan berkata, menarik sekali. Saya kira orang-orang itu sangat miskin ya. Katanya kepada misionaris yang menjadi penerjemah dan pemandu pengusaha itu. Kenapa miskin? Karena tidak ada kerbonya. Si pemuda yang menarik bajak, bapaknya yang mengendalikan bajakan itu. Iya, jawab sang misionaris. Kedua orang itu Kristen.
Waktu gereja mereka dibangun, mereka sangat ingin untuk mempersembahkan sesuatu untuk gerejanya. Tapi mereka tidak memiliki uang. Jadi mereka memutuskan untuk menjual satu-satunya kerbau mereka. Dan memberikan hasil penjualan kerbau itu kepada gereja. Musim semi ini mereka menarik sendiri bajak mereka tanpa kerbau. Mendengar hal itu si pengusaha pun terdiam. Lalu ia berkata, itu benar-benar pengorbanan sejati. Sang misionaris berkata, mereka tidak menyebutnya demikian. Mereka menganggap diri mereka beruntung karena mereka punya kerbau untuk dijual. Terkesima dengan sikap yang diperlihatkan oleh sekeluarga petani itu. Yang dikatakan oleh sang pengusaha tadi sangat miskin itu. Bukan hanya sekadar mereka telah memberikan apa yang paling penting dari tengah kehidupan mereka, yaitu sapi mereka, kerbau mereka, tapi lebih dari itu. Mereka memandang apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Jadi bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi ungkapan syukur. Karena mereka bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan bagi gerejanya. Harusnya ini memberikan inspirasi pada jemaat. Jadi bukan masalah banyaknya yang kita berikan, tapi beranikah kita berkorban. Itulah orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Matius 6:33, setelah kedua hal tersebut sudah dipraktekkan, carilah kehendak Allah dan kebenarannya, maka dikatakan semuanya itu, artinya makan, minum, pakaian, dan juga semua kebutuhan lainnya akan ditambahkan. Kata ditambahkan dalam bahasa Yunani, kata prostitemi, artinya dilipat gandakan. Luar biasa. Jadi kalau mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan dilipat gandakan. Berarti sudah ada sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Dan karena saudara dan saya sudah mengutamakan, memprioritaskan Tuhan Yesus dan firman-Nya, sehingga kita lebih dari satu dan banyak. Saudara, firman Tuhan ini menuntut kita membuat komitmen tekad mutlak hanya kepada Tuhan saja. Dengan menempatkan Allah sungguh-sungguh sebagai Tuhan, kita perlu belajar dari hari ke hari menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, pakaian, ke bawah, pemeliharaan, dan pemerintahan Allah. Inti prinsip inilah maksud Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi kita. Saudara, apakah kita sedang dibelenggu oleh kekhawatiran? Yang perlu untuk dilakukan adalah menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh iman dan persandaran pada Allah. Saudara, setiap langkah selalu ikut Tuhan. Kita belajar untuk mengambil langkah kecil setiap hari. Tidak usah merisaukan banyak hal yang masih jauh di depan. Yang penting fokuskan pada tiap langkah kecil yang perlu kita ambil. Percayalah kepada Tuhan dan nyatakanlah kepercayaan itu dengan terus berusaha. Apa menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan. Rangkullah kebebasan hidup kita dengan sepenuhnya mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, berdiam diri sejenak. Saya tidak mengerti apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Khawatir tentang keluarga, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang kesehatan. Tuhan berkali-kali berkata, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan memelihara saudara dan saya. Yang paling penting lakukanlah apa menjadi tanggung jawab saudara. Selebihnya percayakanlah kepada Tuhan. Belajar menempatkan Tuhan yang terutama, bukan yang lain. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Saya mohon Bapak Pendeta Agus Dwi Priyono berdoa untuk respon kita terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Henok. Kami bersyukur karena Engkau memerdekakan kami dari kekhawatiran. Engkau menjamin hidup kami, Engkau menjaga kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami khawatir, kami menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kuatkan dan teguhkan umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan setiap keluarga demi keluarga. Kalau ada yang sedang mengalami masalah dengan keuangan, kebutuhan sehari-hari dan mulai khawatir, Tuhan Engkau datang dan memberikan damai dan sejahtera. Sebab kami percaya Tuhanlah yang memelihara kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami terima. Dan biarlah firman itu tertanam dengan kuat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita bersama-sama dengan semua orang kudus di seluruh dunia dan di segala zaman mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari saat ini kita berpartisipasi, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera dan juga kode QR yang ada. Mari saat ini kita memberikan waktu kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan, dan mari saya ajak untuk bisa kita boleh berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk segala anugerah, kecukupan hidup yang Tuhan berikan pada setiap kami. Di tengah segala kondisi yang ada, Tuhan terus pelihara kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Tuhan yang akan memberi kami Tuhan hati yang mengasihi, hati yang rela untuk pekerjaan tangan Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan melalui gereja GPT Ngesrep. Tuhan juga akan berkati Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing, agar Tuhan yang akan terus pelihara kami semuanya. Berkatilah Tuhan persembahan kami akan dapat dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapak, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini waktunya Bapak kami membawa seluruh beban-beban hidup kami kepada Engkau. Engkau melihat jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka. Mulai dari keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi anak-anak mereka. Tuhan jamah setiap kami, apapun menjadi beban kami, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada, baik LPMI, lembaga-lembaga misi pengutusan, pendidikan, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Engkau memberkati Tuhan lembaga-lembaga misi, termasuk CBN, Superbook, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih Bapa. Kami tetap terus berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, kami letakkan dalam tangan-Mu. Secara khusus berkati Bapak Presiden Jokowi, dengan kekuatan dari Tuhan dia dapat memimpin mengelola negeri ini bersama dengan menteri kabinetnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan ikut campur memberikan hikmat, memberikan integritas, kemampuan memimpin dengan jujur, dapat berfungsi dengan baik dan membangun negeri ini dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan untuk pengelolaan negeri ini dari penyebaran COVID dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gugus tugas, termasuk juga tenaga-tenaga kesehatan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan para penderita COVID, baik yang isolasi mandiri maupun yang di opnam di rumah sakit. Biarlah Tuhan ikut ambil bagian menjamah dalam nama-Mu Yesus. Berkati para dokter, perawat, seluruh ambil bagian di rumah sakit. Engkau lindungi, proteksi mereka dari serangan penyebaran. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Leno, Ibu Latifah, beberapa jemaat kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau mujamah dalam nama-Mu Yesus. Bapak berkati jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini sampai hari Sabtu mendatang. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, biarlah hikmat Tuhan menyertai dan kesehatan terus melimpah memelihara hidup mereka. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Kita tinggalkan jam ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, mari kita mendengarkan warta sepekan. Saudara, yang pertama, menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, pukul 7 malam, dengan tema pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto, dan dilaksanakan secara online, dan saudara dapat mengikutinya melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian, ibadah raya hari Minggu untuk tanggal 29 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara 2 kali,
yakni pagi pukul 7 dan juga sore pukul 5 sore. Saudara dapat mengikutinya juga melalui channel YouTube GPT Ngesrep. Kemudian gereja kita membuka open recruitment atau membuka kesempatan bagi saudara yang terbeban untuk melayani. Saudara dapat melihat akan bidang-bidang pelayanan yang ada. Mari saudara kita yang sudah diselamatkan, kita menerima anugerah Tuhan. Mari kita ikut ambil bagian untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui apa yang kita bisa. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link yang tersedia. Kemudian mari kita dukung saudara. Kita doakan bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah on-site atau tatap muka pada bulan September. Kiranya ibadah yang ada dapat terlaksana dengan baik dan kita juga masing-masing tetap dapat menjaga protokol kesehatan yang ada. Saudara, mari kita ikuti untuk serangkaian sosial media gereja yang ada. Ada Instagram, GPT Ngesrep, kemudian Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Ataupun juga dapat membuka website gereja di www.gptkongesrep.org. Bagi jemaat yang belum subscribe, yang belum follow, silahkan mengikuti karena di sana akan tersedia konten-konten yang dapat memberkati saudara sekalian. Saudara, kami mengingatkan saudara untuk dapat tetap terus mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mari kita terus bekerja, kita tetap terus tekun untuk melaksanakannya dan kita dapat berdoa agar Tuhan menolong sehingga pandemi ini cepat berakhir. Saudara, bila ada saudara yang terinfeksi COVID, saudara tidak perlu takut ataupun khawatir, silakan saudara dapat menginformasikannya ke gereja, sehingga kami gereja dapat mendukung saudara dalam doa, dan sekaligus dapat mengantisipasi agar tidak dapat menyebar ke jemaat yang lain. Jika kita sehat, maka gereja pun juga sehat. Saudara dapat menghubunginya melalui nomor telepon gereja, di nomor yang tertera dan juga nomor WA gereja. Demikian pengumuman sepekan, saudara dapat terus menjaga kesehatan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh,
hidup bersamanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersamanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpuji